Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 penyebab GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease, atau yang bekennya disebut penyakit asam lambung, ASLAM. Sebenarnya saya udah pernah bahas mengenai penyakit ini di video sebelumnya, nanti saya akan kasih linknya. Cuma kenapa ya banyak sekali sobat sehat yang nanyain itu lagi. Dan yang kesiannya itu ya, penyakit GERD ini seolah-olah menjadi kambing hitam. Sakit perut diduga GERD, sakit dada diduga GERD, lemes GERD juga, sesak GERD juga. Kayaknya itu kalau zaman sekarang itu GERD seolah-olah seperti sakit masuk angin lah ya waktu saya kuliah dulu. Jadi kalau saya kuliah dulu tuh dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Enak masuk angin, sakit kepala masuk angin. Kalau sekarang GERD. Apa aja penyebab GERD? 1. Makan terlalu banyak. Lambung kita itu ukurannya terbatas. Dia bukan kantong Doraemon. Jadi kalau diisi terlalu penuh, ya meluberlah isinya. Kalau melubernya ke atas, makanan yang mengandung asam lambung itu akan mengiritasi esofagus. Terjadilah penyakit asam lambung. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan sekresi asam lambungnya lebih tinggi dari biasanya. Contoh-contoh makanan ini biasanya makanan yang terlalu pedas, yang asam-asam, ya seperti itulah. Mungkin yang kurang diduga itu makanan atau minuman seperti alkohol, kafein, atau coklat. Penyebab ketiga adalah kebiasaan tiduran, goleran, atau berbaring setelah makan. Kenapa? Karena makanan itu masih ada di lambung. Lambung kan posisinya seperti ini ya misalnya ya. Nah terus waktu berbaring dia begini. Nah waktu berbaring ini isi lambungnya bisa tumpah-tumpah dia ke esofagus. Jadi makanan itu sebaiknya setelah makan tetap berada dalam posisi tegak selama 2-4 jam. Tergantung apa yang dimakan, berapa banyak yang dimakan. Kenapa? Supaya isi lambung nggak naik ke atas ke esofagus. Hal keempat yang bisa bikin penyakit asam lambung adalah konsumsi makanan-makanan yang berminyak, berlemak, goreng-gorengan, atau bersantan, atau yang sejenisnya ya. Kenapa? Karena makanan semacam ini butuh waktu lebih lama untuk bisa diproses di dalam lambung. Kalau makanan lain itu misalnya 2 jam keluar dia masuk ke usus halus gitu ya. Tapi kalau makanan semacam ini perlu bisa sampai 3 jam, 4 jam di dalam lambung. Dan ini menyebabkan kemungkinan risiko makanan meluap lebih tinggi lagi, ya kan? Nomor 5, kebiasaan yang jarang disadarin adalah kebiasaan menggunakan pakaian ketat, pakai korset atau pakai ikat pinggang. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini mengkonstriksi, mengkerutkan lambung dari luar. Jadi lambung yang aturan waktu makan itu bisa sedikit mekar, karena pakai korset nggak bisa mekar dia, isinya sedikit aja. Jadi lebih mudah isinya untuk meluber ke atas. Jadi pakaian ketat, jeans yang ketat, ikat pinggang semacam itu, kalau memang menderita asam lambung, sebaiknya dihindarin lah. Lebih sering-sering pakai pakaian yang longgar. Nomor 6, kebiasaan yang bisa menyebabkan sakit asam lambung adalah kebiasaan tidur tanpa bantal. Ya iyalah, waktu kita tidur kan begini. Kalau pakai bantal, itu agak miring dia. Jadi asam lambungnya lebih susah naik. Waktu tidur kan idealnya perut udah kosong ya, jadi nggak asam lambung. Tapi itu ada juga asam lambungnya dikit-dikit. Nah, waktu kita tidur tanpa alas kepala, tanpa bantal, dia benar-benar lurus dong. Nah, tapi kalau kita naikin sedikit aja ya, itu asam lambung yang sedikit nggak akan naik kan ke esofagus gitu ya. Jadi itulah perlunya tidur dengan bantal. Penyebab penyakit asam lambung nomor 7 itu adalah stres emosional. Jadi orang-orang yang mengalami stres emosional itu memang cenderung mengalami peningkatan sekresi asam lambung. Jadi meskipun makannya nggak terlalu banyak, tapi asam lambungnya yang diproduksi lebih banyak daripada yang sewajarnya. Makanya lebih gampang terkena penyakit GERD. Terus yang nomor 8 adalah kebiasaan ngerokok. Kenapa? Karena nikotin yang dikandung dalam rokok itu bisa merelaksasi otot-otot. Antara lain otot sphincter yang di esofagus bagian bawah yang fungsinya itu mencegah supaya isi lambung nggak naik ke atas. Itu jadi lemah dia. Kalau lemah ya makanan lebih gampang naik, ya kan? Penyebab
penyakit asam lambung nomor 9 yang tergolong sering, lumayan sering adalah konsumsi obat-obatan atau zat-zat tertentu yang menyebabkan penyakit asam lambung. Makanya kalau dokter ya, kadang kita kan ngeresepin obat yang kita udah tahu nih, ini bakalan menyebabkan sakit asam lambung. Kita tambahin juga obat-obatan untuk asam lambung, untuk melindungi saluran cernanya. Jadi dokter ngeresepin itu bukan mau jualan obat, bukan buat nyari untung tambahan. Tapi karena kita udah tahu ini bakalan menyebabkan penyakit asam lambung. Kita nggak mau pasien berobatnya belum selesai, berhenti di tengah-tengah gara-gara lambungnya bermasalah. Jadi kita kasihin lah obat untuk mencegah penyakit asam lambung itu. Jadi untuk melindungi saluran cernanya. Nah, terus bagaimana kalau zat-zat yang kita konsumsi itu didapat tanpa resep dokter? Ya risiko lah gitu ya. Itu makanya ini lumayan sering ada jamu-jamu, ada obat-obat yang beli di luaran itu ternyata mengandung zat-zat yang memang bisa menyebabkan sakit asam lambung. Dan karena nggak diketahui sama pemakai, ya jadilah penyakit asam lambung. Nah, terus penyebab yang terakhir, ini agak-agak gampang-gampang susah lah. Misalnya itu ya kondisi tertentu yang menyebabkan sakit asam lambung. Contohnya obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi waktu badan kita terlalu gemuk, itu lambungnya ketekan. Karena ketekan, jadi kapasitasnya lebih kecil, jadi lebih gampang dia luber-luber. Tuh, hampir mirip-mirip itu seperti obesitas adalah misalnya yang lagi hamil. Nah itu kan gimana mengobatinnya ya? Ya nggak bisa, kalau lagi hamil itu tunggu hamilnya selesai. Paling kita bisa kasih cuma obat-obatan untuk melindungi saluran cernanya aja. Jadi nggak bisa disembuhkan penyakit asam lambungnya per se. Tapi akan sembuh sendiri begitu kondisi yang menyebabkannya berakhir. Jadi kalau udah selesai kehamilannya atau berat badannya turun sampai ke range yang lebih normal, ya udah nggak gitu lagi. Nah cuma memang penyembuhan nggak semudah nggak secepat membalik telapak tangan. Jadi begitu penyebabnya selesai, itu bukan langsung saluran esofagusnya yang meradang-radang itu dia baik, enggak. Itu butuh waktu. Sama juga kalau kita kulitnya terluka, tergores gitu ya. Darahnya sudah berhenti, iya benar. Tapi kan proses penyembuhan luka butuh waktu. Begitu juga penyakit asam lambung atau GERD. Bukan berarti, oh saya sudah stop merokok, besok udah nggak GERD lagi. Enggak. Tubuh kita butuh waktu untuk memulihkan diri. Jadi sabar ya, dokter bukan tukang sulap. Obat itu bukan jimat. Begitu dipakai selesai. Begitu berhenti merokok, begitu nggak konsumsi ini selesai. Enggak, butuh waktu tubuhnya untuk kembali ke kondisi normal lagi. Nah, begitu kita tahu apa aja yang menjadi penyebab dari GERD, yang dilakukan apa? Ya hindarin lah, gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.